malam hari ini berbicara atas setiap kami, karena kami perlu Tuhan, dan biar setiap pewahyuan yang dari surga, yang akan membekali dan mengubahkan jalan kehidupan, bahkan nasib kami diubah Tuhan. Hamba percaya kutuk diubah jadi berkat, sehingga Tuhan dalam nama Yesus segala akal dan bahkan Tuhan pekerjaan iblis saat ini aku ikat dan aku hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga bawa kehidupan setiap umatmu ini, dan aku percaya dalam nama Yesus perubahan-perubahan yang baru akan terjadi dalam kehidupan mereka, bahkan pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Biar malam hari ini surga di atas kami terbuka Tuhan. Berkat yang terbaik kau turunkan, dan kami siap terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap dan percaya sama-sama katakan A. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk terlebih dahulu. Shalom. Saya bersyukur pada kesempatan saat ini kita ada, dan saya percaya semua karena Tuhan. Hari ini kita memperingati akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu bukti cinta kasih Tuhan yang tidak ternilai. Dia mati untuk saudara dan saya. Dan nanti hari Minggu kita merayakan Paskah, kebangkitannya. Dan disitulah menyatakan kemenangan mutlak yang dari Tuhan atas maut, yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kehidupan ini saudara perlu mengerti, tidak hanya sekedar kita itu memperingati, merayakan akan Jumat Agung atau kematian Tuhan di atas kayu salib. Tetapi kita harus mengerti akan sebuah pesan yang Tuhan mau beri di dalam pengorbanannya. Karena di dalam pengorbanan Tuhan ada hal yang lebih penting yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya dalam kehidupan ini. Yang mau dan percaya katakan amin terlebih dahulu. Dan hal yang terlebih penting dari semua itu, Tuhan ingin kita mengenal Dia. Karena banyak kehidupan orang Kristen anak Tuhan, mereka ke gereja, mereka bahkan pelayanan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Maka tidak sedikit mereka yang melayani, terkadang mereka undur dari Tuhan. Mereka ke gereja, mereka bisa mundur dari Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka doa belum terjawab, ketika sakit belum disembuhkan. Mengapa hal-hal seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan? Dan bahkan tidak sedikit mereka itu kecewa dengan Tuhan sendiri. Karena apa? Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah berbahasa roh, bahkan aku sudah melayani Engkau. 1 minggu yang lalu ketika saya mendengar akan sebuah informasi dari seorang pelayan Tuhan. Dan pelayan Tuhan ini dia memutuskan untuk mundur dan tidak lagi Tuhan-Tuhanan. Karena dia sedang mengalami masalah. Masalahnya adalah dia punya anak terjebak dengan judi online. Dan anak ini tertangkap oleh polisi. Levelnya bukan yang rendahan saudara, bukan yang hanya ratusan ribu jutaan. Maka ketika si anak ini ditawar untuk bisa bebas, diminta 5 miliar. Maka mamahnya yang pelayan Tuhan, dia marah ke Tuhan. Kenapa hal ini terjadi Tuhan? Engkau tidak adil, aku sudah layani Engkau, aku sudah ikut Engkau, kenapa kau izinkan anakku? Dan dari sinilah kita mengerti bahwa orang tersebut belum mengenal Tuhan. Karena salah satu hal yang sederhana untuk kita itu mengenal akan Tuhan seperti kita mengenal akan pasangan kita. Misal kata saudara punya istri dan ketika saudara punya mobil di rumahmu. Kemudian mobilmu itu dipakai oleh istrimu keluar. Pergi. Ketika istrimu mau pakai mobil itu, apakah ada di dalam pikiranmu, perasaanmu bahwa istrimu nanti akan membawa kabur mobil tersebut? Tidak. Adakah pikiranmu yang
akan engkau katakan nanti jangan-jangan mobilku akan ditabrakkan sama istriku. Tentu tidak. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam hidupmu? Karena engkau kenal dia. Ketika kau kenal istrimu, engkau bisa percaya bahwa dia tidak akan gadaikan mobilmu, tidak akan gelapkan mobilmu, tidak akan celakakan mobilmu. Tetapi seberapa banyak kita orang Kristen, kita udah ikut Tuhan tahunan, bahkan puluhan tahun, mungkin bahkan ketika di dalam kandungan orang tuanya, udah Kristen orang tuanya. Namun karena tidak mengenal Tuhan dengan sungguh, membuat kehidupannya itu mudah terombang-ambing oleh keadaan yang ujungnya membuat dia undur. Dan tidak lagi Tuhan-Tuhanan, tidak lagi gereja-gerejaan. Hal-hal yang rohani mulai tidak diresponi, hati-hati. Maka dalam pesan Jumat Agung ini, tidak hanya sekedar kita memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tapi pesan Tuhan melalui karya salib itu apa? Dan ternyata dia sebagai bapa dari saudara dan saya, sebagai orang tua kita, dia ingin memberikan pesan. Dan kita mau melihat pesan juga yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, yaitu melalui seorang raja Daud kepada putranya Salomo. Kita buka sama-sama firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal ke-28 ayatnya yang ke-9. 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9. 1 Tawarikh pasal yang ke-8, ke-28 ayatnya yang ke-9. Yang sudah ketemu semua katakan amin. Oh, ternyata bisa ditampilkan di slide. 1 Tawarikh pasal ke-28 ayat yang ke-9. Begitupun saudara yang streaming atau melihat siaran ulang, saudara bisa buka sama-sama akan firman Tuhan ini. Dan kita mau baca sama-sama akan firman Tuhan ini, supaya pesan Tuhan itu masuk dalam sanubarimu, dan itu akan membawa perubahan dalam kehidupan manusia rohmu. Yang percaya katakan amin. 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan, 1, 2, 3. Sebab Tuhan yang percaya katakan amin. Pesan terakhir Raja Daud kepada anaknya Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud tidak mewariskan yang jasmani, harta, benda, kekayaan. Tetapi justru yang terlebih penting, beliau memberikan warisan yang rohani, legasi yang rohani. Karena yang roh itu jauh lebih penting dari sekedar yang jasmani. Yang percaya katakan amin. Karena yang jasmani itu fana dan sementara, yang rohani itu kekal. Maka disitulah Raja Daud memberikan pesan warisan yang sangat berharga kepada anaknya. Dan warisan ini dia berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Daud ingin memberikan sebuah warisan yang sangat berharga kepada anaknya Salomo tentang prioritaskan Tuhan di dalam kehidupanmu dari apapun juga. Makanya pengenalan akan Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan, melebihi apapun. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan dengan benar, membuat kehidupanmu akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, tidak akan membuat kehidupanmu kuat, dan tanpa pengenalan akan Tuhan dengan benar, membuat kehidupanmu akan binasa. Maka kenallah Allahnya ayahmu. Dan ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, di saat kita beribadah, kita bisa beribadah dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Karena banyak anak-anak Tuhan terkadang ke gereja, ke persekutuan mereka terpaksa. Suami terpaksa karena diajak istri. Istri terpaksa diajak suami.
Atau terkadang karena anak yang mengajak orang tuanya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena pengenalan akan Tuhannya. Dan itu sangat menentukan. Maka justru pesan dalam momen Jumat Agung ini membuat kita supaya ngerti. Agar ketika Tuhan naik di atas kayu salib, mati buat saudara dan saya tidak sia-sia. Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang mau dan percaya katakan amin. Karena banyak orang ketika memperingati akan Jumat Agung, Paskah, ujung kehidupannya selalu mengenaskan. Karena apa? Sering kalinya mereka undur dari Tuhan dan tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Yang pelayanan tidak pelayanan-pelayanan lagi. Dan itu sangat mengenaskan. Maka poin penting untuk kita itu mengerti akan pesan Tuhan saat ini. Saudara yang onsite maupun yang online, bahkan saudara yang melihat siaran ulang. Kenallah Tuhan. Ketika kau kenal Tuhan, sudah tentu engkau akan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan rela hati. Tapi tanpa pengenalan dengan Tuhan secara benar, engkau ke gereja tidak akan dengan tulus ikhlas. Terpaksa ya. Makanya banyak anak Tuhan di gereja ngantuan. Alih-alihnya tidur dalam hadirat. Ngomong sama kiri kanannya, kamu begitu enggak? Gantian sekarang, lah kamu juga begitu enggak? Ngomong lagi sebelahnya, jangan ya Dik ya. Tetapi ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, perhatikan baik-baik, engkau beribadah dengan tulus ikhlas. Engkau bisa beribadah dengan tulus ikhlas dan rela hati karena engkau mengenal Tuhan dengan benar. Tidak ada rasa terpaksa dalam hidupmu. Engkau beribadah karena engkau tahu engkau perlu Tuhan. Tuhan tanpa kita tetap dia Tuhan. Tapi kita tanpa Tuhan, nothing. Nothing. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan pada mulanya menciptakan akan dunia ini. Di saat Tuhan mau menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman kepada tanah. Sehingga sumber kehidupan daripada tumbuh-tumbuhan adalah tanah. Maka ketika tumbuh-tumbuhan itu saudara cabut dari sumbernya, apa yang akan terjadi? Mati. Mungkin tidak langsung ekstrim mati saudara. Yang pertama kering. Setelah kering baru mati. Begitupun hidup kita. Kalau hidup kita itu lepas dari sumbernya, kita akan kering. Ciri orang yang kering rohani itu dia mulai malas doa, mulai malas baca firman, mulai malas datang ke gereja, banyak alasan untuk hal-hal yang rohani tidak lagi meresponi. Itu ciri-ciri orang yang mulai kering rohani. Kalau itu diteruskan, mati roh. Dan orang yang mati roh udah tidak lagi Tuhan-Tuhanan. Cenderung logikanya lebih dominan daripada imannya. Dan kita buka sama-sama Kejadian pasal 1 ayat 11. Ini saya kasih tambah ekstra aja. Kejadian pasal 1 ayat 11. Saya akan runutkan buat saudara supaya saudara mengerti kenapa kita harus mengenal Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kenapa Tuhan tidak berfirman sama air? Karena sumber kehidupan daripada tanaman adalah tanah. Tetapi ketika Tuhan mau menciptakan akan ikan, Tuhan berfirman bukan sama tanah, tapi sama air. Lihat ayat 16. Ayat 20. Klik ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Makanya perhatikan baik-baik,
Sumber kehidupan daripada ikan adalah air. Maka kalau ikan saudara keluarkan dari sumber kehidupannya, saudara keluarkan dari kolammu, saudara keluarkan dari sungai, dari laut, dan taruhlah di tanah yang bukan sumber kehidupannya dia, maka dia akan menggelepar dan kemudian mati. Begitupun ketika Tuhan hendak menciptakan burung, Tuhan juga berkata bukan dengan air karena bukan sumber kehidupannya. Cakrawala karena itu ada di atas. Maka jika burung saudara ambil dan saudara masukkan dalam air, dia akan mati. Saudara masukkan dalam tanah, dia akan mati. Karena apa? Itu bukan sumber kehidupannya dia. Amin. Dan lihat ayat ke-26. Ketika Tuhan mau menciptakan saudara dan saya, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, ini mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan ketika menciptakan saudara dan saya, Tuhan tidak berfirman kepada tanah. Karena sumber kehidupan kita bukan tanah. Tuhan tidak berfirman kepada air, karena sumber kehidupan kita bukan air. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, karena Tuhan sedang ingin memberikan sebuah pesan yang luar biasa, bahwa sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan tujuannya apa Tuhan itu menciptakan kita seturut segambar dengan Dia. Perhatikan baik-baik, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan punya satu blessing dalam hidup kita, yaitu untuk kita itu berkuasa. Tetapi saudara perlu tahu, jika kita, perhatikan baik-baik, dilepaskan atau melepaskan diri dari sumber kehidupan kita, maka yang terjadi kita akan kering, kemudian kita akan mati. Kering dan garing beda saudara, kering dan kering beda. Kering itu kurus, kering, garing. Kalau kering itu kurus. Maka kalau kita melepaskan diri dari Tuhan, seringkalinya kita ketika mengalami masalah, udah doa, udah puasa, udah ke gereja, ke persekutuan doa, udah ditumpang tangan, bahkan sampai jidat kita kelimis, tidak terjadi perubahan, kita seringkali marah dengan Tuhan. Karena kita tidak kenal Tuhan dengan benar. Jika Tuhan ketika menciptakan kita, Tuhan memberkati loh. Karena tujuan Tuhan untuk menciptakan kita supaya kita itu berkuasa. Begitupun di dalam penciptaan awal kita juga udah diberkati. Lihat ayat 17 terlebih dahulu. 27 terlebih dahulu. Geser 1. 27, geser 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, supaya saudara ngerti bahwa engkau tanpa minta berkat itu loh, kamu udah diberkati. Yang percaya katakan amin. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah, diulang lagi kan, supaya apa? Berkuasa. Setelah Tuhan ciptakan manusia, Tuhan blessing dia. Maka kalau ada orang Kristen terkadang mengatakan bahwa hidup saya tidak diberkati, itu orang yang bodoh. Karena orang ini tidak kenal Tuhan dengan benar. Orang yang kenal Tuhan dengan benar, dia akan tahu bahwa kita sudah diberkati. Yang percaya katakan amin. Dan ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan kembali nyatakan, berkuasalah. Maka dalam kehidupan kita orang percaya kita punya kuasa. Amin. Namun kita perlu memahami bahwa hal yang utama
adalah kenal Tuhan. Tanpa pengenalan Tuhan dengan benar, semua akan sia-sia. Kembali 1 Tawarikh 28 ayat 9 tadi. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan dengan benar, membuat kehidupanmu akan sia-sia. Karena seberapa banyak orang Kristen hari-hari ini mulai undur dari Tuhan. Saya ketika melihat dan saya sangat menyayangkan, mereka mengawali dengan roh. Apakah mereka harus mengakhiri dengan kedagingan yang ujungnya binasa? Dulunya mereka profetik sekali. Mereka dulunya luar biasa bahkan melayani Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, dari seorang pendoa dan sekarang dia bisa berubah jadi seorang peramal. Sangat mengenaskan. Mungkin saudara berkata, Bapak buat-buat. Enggak. Karena barusan saya memberikan surat keterangan. Karena kebetulan saya ketua RT, saya punya wewenang untuk memberi surat keterangan untuk terutama warga saya. Tetapi di atas semuanya yang KTP-nya, domisilinya ada di wilayah yang saya kuasai. Maka saya terkejut ketika melihat keadaan dan kehidupannya. Dulunya on fire, pendoa, bahkan dia lulusan TSOA. Dan saat ini berubah total. Dan dalam hal seperti ini saya berkata, karena dia tidak kenal Tuhan dengan benar. Dia sepertinya ibadah ke gereja, ke persekutuan, pelayanan. Namun dia tidak dengan tulus, ikhlas dan rela hati. Seringkalinya motivasi. Banyak kehidupan anak Tuhan itu ke gereja hanya demi apa? Hanya demi kebutuhan dalam kehidupan dia. Supaya diberkati. Memang kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang memberkati. Yang percaya katakan amin. Kita tahu kita punya Tuhan yang mengasihi. Yang percaya katakan amin. Tapi kita juga harus tahu bahwa dia Tuhan tidak hanya sekedar memberkati, mengasihi, menyayangi, mencintai engkau. Tapi ingat, dia Tuhan yang pencemburu. Ketika engkau mulai mencampurkan yang holy dengan yang tidak holy, engkau mulai timpang hati dan mulai bercabang hati, meskipun pasanganmu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak bisa kau tipu, saudara. Resikonya pasti engkau akan terima dalam hidupmu. Makanya banyak anak-anak Tuhan ke gereja. Mereka seringkali hanya kejarnya berkat. Baik itu yang jasmani atau alih-alihnya terkadang yang rohani. Apalagi ketika di dalam gereja memberikan sebuah fasilitas. Uang transport atau sembako. Mereka datang berduyun-duyun fokusnya bukan kepada sumber tapi kepada berkat. Kalau fokusmu pengenalan akan Tuhan tidak benar, engkau hanya fokus ke berkat. Berkat itu terbatas, tetapi sumber tidak terbatas. Makanya seperti hanya begini, saudara ketika hanya fokus ya, contoh di saat engkau melihat akan awan yang gelap, wah ini akan hujan, sehingga ini air yang ada di tempayanmu tinggal sedikit, udahlah nanti diganti yang baru, ini udah agak keruh kok, dibuang, ternyata tidak jadi hujan. Engkau hanya fokus sepertinya yang berkat. Padahal yang sumbernya yang sudah ada, kau lepaskan. Sama seperti halnya toren atau tandon. Kau fokus hanya dengan berkat aja, terbatas. Ketika dia tidak teraliri dari sumber airnya, dari sumurnya. Ketika berkat terus dipergunakan, dipakai, maka dia akan habis. Tapi sumber tidak akan habis, tidak terbatas. Dan perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Kenapa Tuhan menyelidikinya segala hati? Bukan pikiranmu, bukan perasaanmu. Karena firman Tuhan berkata, jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari hatimu terpancar kehidupan. Dan Tuhan menyelidiki hati, karena hati itu sumber dari kehidupanmu.
Yang Tuhan selidiki adalah hatimu. Dan Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita. Niat itu sesuatu yang belum kau lakukan. Baru niat, Tuhan sudah tahu. Makanya engkau harus benar-benar memahami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Agar kehidupan saudara tidak sia-sia. Amin. Engkau ikut Tuhan, bahkan engkau melayani Tuhan, kalau engkau tidak kenal Tuhan dengan benar, membuat engkau seringkalinya hitung-hitungan, membuat engkau seringkalinya uring-uringan. Nanti misal kata ketemu dengan Bapak Gembala, dengan hamba Tuhan, beliau karena sibuk tidak sempat nyalami saudara, saudara mulai marah. Wah sekarang berubah, sekarang sombong. Misal kata saudara ketemu dengan Pak Amir sekarang setelah jadi ketua Family Blessing Solo, sekarang belagu. Padahal banyak hal yang sedang beliau kerjakan. Dan fokus beliau tidak hanya dengan kita seorang. Beliau masih urusin satu dengan yang lainnya. Dan kita seringkali kecenderungannya minta dimengerti. Kecenderungan manusia begitu. Hanya mau dimengerti. Begitupun ketika firman Tuhan berkata, di saat Yesus ada, selalu orang banyak berbondong-bondong. Mereka fokusnya hanya yang jasmani, berkat. Supaya apa? Yang kerasukan dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Mereka diberkati Tuhan. Itu enggak salah. Tetapi ada waktunya. Tuhan punya sebuah tujuan. Seperti hanya momen Jumat Agung. Tujuan yang Tuhan harus tuntaskan. Hingga Tuhan di Taman Getsemani, Tuhan berkata, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, namun bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dan itu tidak mudah saudara. Dan itu tidak mudah. Bahkan saya berkata tidak ada seorang pun mampu untuk terima itu. Karena cawan itu hanya bisa diterima dan dilakukan hanya Yesus, bukan yang lain. Karena itu adalah cawan murka Allah. Sehingga hanya Yesus yang bisa untuk membayar. Maka Yesus ngerti saking beratnya, begitu sulitnya. Dia berkata, jikalau mungkin cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendaknya, kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Dan akhirnya tergenapi. Ketika tergenapi itulah, dia menjadi juru selamat saudara dan saya. Amin. Tetapi saudara harus ingat, kedatangan Tuhan yang pertama sebagai juru selamat. Tetapi dia berkata bahwa nanti dia akan datang kali yang kedua. Dengan cara yang sama, namun tujuannya berbeda. Bukan lagi menjadi juru selamat, tetapi akan menghakimi. Disitulah persiapkan manusia roh kita. Karena ini membawa sebuah pembelajaran. Tuhan tidak ingin kehidupan kita itu kanak-kanak rohani terus. Ditolong, diselamatkan, dibantu, diberkati. Ujungnya baru kita tahu. Ketika dia datang kali yang kedua, bukan lagi menyelamatkan. Dan saudara bisa baca di kitab Wahyu itu. Dia datang sebagai hakim, dia akan menghakimi, dia akan mengadili. Maka itulah ketika engkau mengawali kehidupanmu dalam Tuhan dengan roh. Jangan biarkan keadaanmu, kondisimu, dan itu meluluhlantakkan imanmu dan engkau mengakhiri hidupmu dengan daging. Karena engkau akan binasa. Dan tanpa kau sadari engkau sedang menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib sekali untuk selamanya. Bahkan kalau saya bisa berkata itu seperti meriset. Jika dalam perjanjian lama Tuhan meriset dunia melalui zaman Nuh, itu seperti diriset. Tetapi ketika di zaman perjanjian baru,
Yesus melihat kebobrokan manusia. Sedangkan Tuhan di zaman Nuh udah berkata lagi, enough, cukup, gak akan lagi dimurka. Ketika Tuhan melihat kebobrokan manusia, dan di dalam perjanjian yang baru, di New Testament itu, bahkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi munafik. Namun oleh karena begitu besar kasih Allah, sehingga hanya Yesus yang bisa jadi penebus. Cawan itu hanya Yesus yang bisa, lainnya tidak bisa. Maka Yesus, dan saya berkata seperti yang meriset, dan dialah yang harus bayar harga. Pengorbanan Yesus, dan itu berharga dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan bagian yang ketiga dikatakan, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, hati-hati, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Tuhan tidak terus dalam kehidupan ini membelai engkau. Ada waktunya. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3, Wahyu 19 ayat yang ketiga dikatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Wahyu 3 ayat 19. Jadi ketika barang siapa Tuhan kasihi, orang tersebut yang pertama ditegur. Ditegur gak bisa, dihajar. Maka firman Tuhan berkata dalam ayat yang sama, maka relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sehingga kasih tidak selalu berbicara memberi, memberi, dan memberi. Terkadang kasih itu menegur. Dan kenapa ini dilakukan Tuhan? Karena Tuhan mengasihi. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya, yang percaya katakan amin. Seperti hanya engkau dengan anakmu. Ketika engkau dengan anakmu dan engkau dengan anak tetanggamu. Ketika engkau dengan anakmu lakukan kesalahan, engkau tegur, betul? Tetapi ketika anak tetanggamu mau jungkir balik di depanmu, engkau mau urusin dia, gak mau. Kasihnya beda. Maka terkadang ketika kita ditegur dan diajar Tuhan, jangan buru-buru marah dan kecewa. Justru disitulah kalau engkau kenal Tuhan dengan benar, engkau akan tahu, ternyata aku dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mau aku binasa. Tuhan tidak mau aku kanak-kanak rohani. Tuhan mau aku dewasa roh. Tuhan mau bawa kehidupanku naik, bukan turun. Karena Tuhan berikan blessingnya berkuasa. Berkuasa berbicara kepala, bukan ekor. Maka perhatikan baik-baik, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Jika engkau tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar, membuat kehidupanmu akhirnya mudah angin-anginan, labil. Mudah berubah-ubah. Bahasa Jerman berkata isu dele sore tempe. Tetapi kalau engkau kenal Tuhan dengan benar, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, tidak membuat engkau goyah. Saya kasih satu contoh, karena seringkali Tuhan ketika memberi pembelajaran, pengajaran, Tuhan beri perumpamaan. Yohanes pasal 2 mulai ayat yang ketiga. Yohanes pasal 2 mulai ayat yang ketiga. Yohanes pasal 2 mulai ayat yang ketiga. Tolong tampilkan slide-nya. Ini peristiwa tentang perkawinan di Kana. Ketika mereka kekurangan anggur, di dalam sebuah pernikahan, pasti semua udah dipersiapkan dengan baik, dengan tepat, namun prakteknya mereka kekurangan anggur. Supaya di sini kita memahami bahwa dalam kehidupan tidak ada yang sempurna. Terkadang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Seperti hanya doamu belum Tuhan jawab. Mungkin 1 minggu engkau berdoa belum Tuhan jawab. 1 bulan Tuhan belum jawab. 1 tahun Tuhan belum jawab. Dan engkau mulai goyah. Bahkan engkau mulai marah dengan Tuhan.
yang ujungnya membuat engkau kecewa dan undur dari Tuhan. Maria ketika dia berkata kepada Yesus dan Yesus tolak mentah-mentah. Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? No, tidak bisa. Apakah Maria kecewa? Tidak. Lihat ayat selanjutnya. Perhatikan kalimat ini. Kita baca sama-sama supaya saudara memahami akan firman. 1, 2, 3. Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama ketika Yesus udah ditolak loh. Ibunya udah langsung cut. Belum waktuku. Yesus udah langsung nolak ibunya. Namun kenapa ibunya bisa berkata seperti ini kepada pelayan-pelayan? Mungkin saudara berkata, oh ibunya percaya, ibunya beriman. Kenapa ibunya percaya, ibunya beriman? Karena ibunya kenal Yesus. Kalau orang kenal Tuhan, doamu meskipun belum dijawab, pergumulanmu belum Tuhan tolong, tidak membuat engkau uring-uringan, ujungnya kau lari dari kenyataan, kau undur dari Tuhan, dan hidupmu tambah berantakan. Tapi Ibu Yesus perhatikan baik-baik, dia karena kenal Yesus, dia tahu hati Tuhan. Dia ngomong sama pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Istimewa kan? Belajar mengenali Tuhan dengan benar. Dan ayat selanjutnya perhatikan baik-baik. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Geser lagi. Yesus berkata, benar kan? Akhirnya Yesus ngomong. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Maka ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia ketika terima mandat dari Tuhan, iman itu percaya dan melakukan. Iman tidak ada perbantahan. Ketika engkau dikatakan, percaya, percaya, tapi Pak, nah berarti tidak percaya. Mereka butuh anggur. Ketika Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi tempayan itu penuh dengan air, mereka lakukan. Mereka tidak protes. Tuhan, kita butuhnya anggur. Kok disuruh ngisinya air? Kan udah beda. Atau mungkin kita masih mau ngeles. Orang zaman now seringkalinya ngeles. Dari situ mungkin mau berkata, oh mungkin Yesus mau berikan esen anggur. Sehingga air nanti dia akan tetap rasanya seperti anggur. Tapi kalau hal seperti itu dijadikan pula, ayat selanjutnya perhatikan baik-baik. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok, testingnya naik level. Kalau saudara ada di level seperti pelayan-pelayan, beranikah engkau lakukan apa kata Tuhan? Jika engkau tidak kenal dia dengan benar. Tapi ketika kau kenal Tuhan dengan benar, Tuhan suruh apapun dalam hidupmu, hanya satu kata, do it. Do it. Do it, lakukan. Lakukan. Enak maupun tidak enak. Mudah maupun sepertinya susah. Dan engkau akan tetap lakukan. Mereka tetap lakukan. Ketika Yesus berkata isi penuh dan kemudian cedok. Sedangkan mereka ngerti itu masih air. Itu belum berubah jadi anggur. Itu pertaruhan antara surga dan neraka. Karena apa? Kalau itu dicedok, dikasih ke pemimpin pesta, dan ketika itu dilihat, dicipin, ditesting, quality controlnya, ternyata itu air dipecat dengan tidak hormat. Bahkan mungkin bisa kena hukuman dia. Tetapi, perhatikan baik-baik. Ayat selanjutnya tolong dibuka.
setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Pada waktu dicedok masih air, ketika dibawa masih air, dan di saat pemimpin pesta itu mau mengecap pes, jadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Jelas mengetahui, karena mereka yang isi air. Maka dari sinilah saudara perlu belajar. Agar ini mengubahkan, tidak hanya cara berpikirmu, tapi yang roh juga akan berubah. Yang percaya katakan amin. Karena pengenalan akan Tuhan itu mutlak. Dan itu harus. Kalau engkau tidak kenal Tuhan dengan benar, hidupmu hanya isinya curiga. Ditolong enggak? Udah doa nanti ternyata enggak ditolong. Kalau engkau kenal Tuhan seperti Maria, sekalipun doamu sepertinya belum dijawab. Bukan doamu belum dijawab Tuhan. Terkadang Tuhan sudah jawab, hanya itu kehendak Tuhan bukan kehendakmu. Dan disitulah, di saat engkau belum menerima jawaban seperti yang kau mau, dan engkau tidak buru-buru undur dari Tuhan dan tinggalkan dia. Tapi engkau bisa lakukan seperti Maria. Apa yang dikatakan oleh dia, lakukan. Maria bisa ngomong seperti itu karena Maria kenal Yesus. Tidak hanya engkau itu ibadah, pelayanan, semuanya dalam rutinitas, kebiasaan. Tanpa engkau mengenal Tuhan dengan benar, semuanya sia-sia. Tidak ada value-nya, saudara. Maka seringkali saya beri statement, bukan seberapa banyak yang dapat engkau kerjakan dalam pelayanan, tetapi seberapa besar hatimu bisa kamu berikan kepada Tuhan melalui pelayanan tersebut. Bahkan mungkin engkau hanya bagiannya usher, tetapi upah yang dari Tuhan tetap engkau akan terima. Yang percaya katakan amin. Mungkin engkau hanya LCD, mungkin engkau hanya song leader aja, engkau tidak seperti pembicara, namun oleh karena hati engkau berikan pada Tuhan, engkau terima upahnya. Ngomong sama kiri kanannya, Anda mau enggak? Gantian ngomong sebelahnya, lah Anda juga mau enggak? Sekarang ngomong lagi sama sebelahnya, mau dong. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya ketika malam hari ini pesan Tuhan turun, tidak hanya sekadar seremonialnya, peringatannya, perayaannya tentang Jumat Agung, tetapi the message of God, pesan Tuhan di dalam pengorbanannya itu. Kenalah Tuhannya Allah. Kenalah dengan benar. Supaya level kehidupan rohanimu tidak pernah sama. Ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, sehingga engkau beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sehingga membuat kehidupanmu memiliki akan value. Dan disitulah Tuhan berkenan atas hidupmu. Hingga Tuhan bisa berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tutup Alkitabmu, saya undang saudara semua bangkit berdiri. Dan saya berikan poin pentingnya. Pengenalan akan Tuhan dengan benar, yang pertama akan membuat manusia rohmu kuat, tidak lemah, tidak goyah karena keadaan. Dan yang kedua, pengenalan akan Tuhan dengan benar akan membuat percepatan waktu Tuhan terjadi dalam hidupmu. Seperti mereka ketika kekurangan anggur dan Yesus berkata, belum waktuku. Akhirnya keajaiban terjadi, mujizat dinyatakan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Percepatan waktu Tuhan.
Maka beberapa tahun lalu ketika saya bertemu dengan rekan saya, hamba Tuhan, melihat pelayanan saya, sempat saya diprotes. Ayatnya di mana percepatan waktu Tuhan? Yang ada bangsa Israel itu justru Tuhan tunda di padang gurun. Penundaan ya, percepatan di mana? Roh Kudus langsung berbicara kepada saya, kasih ayat ini. Tuhan sendiri berkata, belum waktuku. Prakteknya jadi. Tapi kuncinya kita harus kenal dia dengan benar. Ketika kita kenal dia dengan benar, apa yang dia katakan. Makanya ketika saudara baca firman, saudara doa, pimpinan Tuhan lakukan. Tuhan suruh A, kerjakan. Suruh nabur, jangan kabur. Suruh ngampuni, tetap ampuni. Amin. Karena pengenalan akan Tuhan membuat dua hal. Yang pertama, saya katakan, saya ulang lagi, membuat hidupmu itu akan kuat. Tidak mudah terombang-ambing keadaan. Dan yang kedua, mendatangkan percepatan waktu Tuhan. Apa yang mustahil jadi mungkin. Amin. Tutup Alkitabmu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu, pejamkan matamu. Terima kasih buat pesan pewahyuanmu malam ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar surga di atas kami dan biar malam hari ini terbuka. Ketika kami mengangkat tangan, surga menyentuh hidup kami. Sehingga Tuhan, biar tidak ada satupun yang kau lewatkan malam ini. Jamah setiap umatmu. Hamba berdoa di dalam kuasa nama Yesus, tidak ada satupun yang pulang tanpa Tuhan berkati. Biar semua kami boleh Tuhan penuhi dengan berkat yang terbaik. Penuhi kehidupan setiap kami dengan anugerah-Mu. Penuhi kehidupan setiap kami dengan urapan dan kuasa-Mu. Yang akan membawa kehidupan kami berjalan dalam tanda-tanda ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.